Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap pengurus Majelis Taklim An-Nisa, Istiqomah. Semoga orang-orangnya juga istiqomah. Yang kami hormati ibu-ibu hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengaruniakan nikmatnya tak terhingga, terutama nikmat teragung, nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih dimudahkan langkah kakinya untuk hadir dalam majelis ilmu yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Karena tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menjadikan seseorang itu baik, maka Allah akan fahamkan perkara agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah akan fahamkan perkara agama. Bahkan di dalam Al-Qur'an, Nabi sallallahu alaihi wasallam diabadikan, dijelaskan tidak pernah meminta tambahan sesuatu kecuali meminta tambahan ilmu. Dalam Quran surah Toha, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang mengisahkan tentang doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qur rabbi zidni ilma, sebagaimana yang kita baca tadi. Wa qul, kan katakanlah wahai Muhammad, Rabbi, ya Tuhanku, zidni, tambahkan kepadaku ilmu. Karena insya Allah kalau ilmu itu sudah ditambahkan, kebaikan dunia dan akhirat akan datang dengan sendirinya. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kesuksesan kebaikan dunia, maka hendaknya dia memiliki ilmu. Waman aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebaikan kesuksesan akhirat, sama dengan ilmu. Waman aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaknya juga dengan ilmu. Maka alhamdulillah kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dimudahkan langkah kakinya untuk hadir bersama di taman-taman surganya Allah ini, yaitu majelis ilmu. Selanjutnya sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang syafaatnya senantiasa kita nanti-nantikan di yaumil kiamah kelak. Teriring doa semoga kita dan keluarga termasuk di dalamnya. Allahumma amin. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tahapan tazkiyatun nafas. Tazkiyatun nafas ini berasal dari dua kata bahasa Arab, yaitu tazkiyatun yang berasal dari akar kata zakka yuzaki,
Atau zakat juga sama, berasal dari kata zakka yuzakki, yang artinya adalah membersihkan, kemudian menguatkan dan menumbuhkan. Kalau nafas itu bisa diartikan jiwa, bisa diartikan hati. Berarti tazkiyatun nafas adalah membersihkan, menguatkan dan menumbuhkan jiwa kita ini sesuai dengan fitrahnya. Fitrah kita Bapak Ibu-ibu sekalian adalah dalam iman dan Islam. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir pasti dalam keadaan suci. Suci, fitrahnya itu adalah dalam iman dan Islam. Namun karena kehidupan, karena interaksi kita dengan berbagai macam hal, sehingga seringkali jiwa kita ini ternodai atau tertutupi. Maka penting untuk kita melakukan tazkiyatun nafas atau membersihkan, menguatkan dan menumbuhkan hati kita sesuai dengan fitrahnya. Mengapa demikian? Ya, karena jawaban yang pertama, mengapa penting bertazkiyatun nafas? Jawaban yang pertama di Quran surah Asy-Syams ayat yang ke-9 dan ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang yang zakkaha, membersihkan hatinya, mensucikan hatinya. Wa qad khaba man dassaha, dan sebaliknya, merugilah atau celakalah orang yang mengotori hatinya kemudian tidak dibersihkan. Kalau kita perhatikan dalam kehidupan dunia saja, kenapa ada orang yang mampu makan dengan lauk yang sederhana namun merasakan nikmatnya makan? Karena hatinya itu yang baik, dalam kondisi mood yang baiklah. Namun bayangkan ketika ada makanan yang selezat apapun, ketika hati ini sedang jengkel, sedang marah, sedang sedih, pasti kita tidak mampu merasakan rasanya nikmatnya makan. Maka penting bagi kita, itu baru urusan dunia. Kalau dari urusan akhirat, sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah banyak kisah yang membuktikan beruntungnya orang-orang yang senantiasa membersihkan hati. Contoh yang sederhana dari salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As ini penasaran dengan seorang sahabat yang tidak terkenal, yang sederhana. Namun 3 kali dikabarkan bahwa sahabat yang sederhana ini dia akan masuk surga, padahal masih hidup di dunia. Maka Abdullah bin Amr bin As, singkat cerita, izin menginap di rumahnya. Alasannya ada masalah dengan keluarga, namun sebetulnya ingin tahu apa amalan dari sahabat ini, kok bisa-bisanya sudah dikabarkan calon penghuni surga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namun beliau masih hidup di dunia. Apalagi kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak berkata kecuali semuanya adalah wahyu. Benar pasti. 3 hari berlalu, Abdullah bin Amr tidak menemukan amalan yang istimewa. Kemudian akhirnya Abdullah bin Amr jujur, amalan apa yang sebetulnya engkau lakukan, wahai saudaraku? Karena Rasulullah SAW mengabarkan engkau ini calon penghuni surga. Maka sahabat ini menjawab, aku memang ibadah seperti halnya orang pada umumnya, sahabat yang lain. Malam tidur, bangun hanya di sepertiga
malam nggih. Kemudian pagi sholat subuh berjamaah, kemudian juga setelah itu bekerja sebagaimana sahabat lainnya. Namun aku memiliki satu amalan, apa itu? Yaitu setiap sebelum tidur aku akan memaafkan semua kesalahan orang yang sudah minta maaf maupun yang belum minta maaf. Nah, ini Masya Allah nggih. Sehingga dia tidak memiliki rasa dendam, rasa benci. Biarkan Allah saja yang membalas. Karena kita ini kan hakikatnya makhluk yang lemah nggih. Kalau kita tambahi beban untuk membalas, maka waktu, pikiran, tenaga, kebahagiaan kita hilang hanya gara-gara hal tersebut. Dan kita akan menjadi orang yang mulia. Kemudian kisah yang lain, ada salah seorang murid dari Ali bin Abi Thalib. Murid Ali bin Abi Thalib yang bernama Abu Bishr. Abu Bishr ini ditanya oleh temannya yang bernama Sufyan bin Dinar dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Maka ketika ditanya, wahai saudaraku Abu Bishr, tolong ceritakan bagaimana amalnya para sahabat. Karena kan dia murid dari Ali bin Abi Thalib. Maka Abu Bishr menjawab, ketahuilah para sahabat dulu amalnya itu sedikit. Amalnya itu istilahnya tidak ngoyo, namun pahalanya banyak. Berbeda dengan kita, amalnya banyak, namun pahalanya sedikit. Nah, niku beda sedikit niki. Ternyata sebabnya apa? Sebabnya karena sahabat dulu radhiyallahu anhum ketika beramal itu selalu sambil membersihkan hatinya. Karena dalam hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, seorang yang akan masuk ke neraka pertama bukan dia itu para pecandu minuman keras, bukan para pecandu judi, bukan para pecandu maksiat, namun justru siapa? Orang yang hafal Al-Quran, orang yang meninggal syahid di jalan Allah, orang yang rajin bersedekah. Namun Allah Maha tahu, sehingga orang yang meninggal syahid ini niatnya karena ingin dikenang sebagai seorang pahlawan, sehingga malah menjerumuskan ke dalam neraka. Yang kedua, orang yang hafal Al-Quran, orang yang alim mengajarkan ilmunya, namun dia ingin dikenal sebagai orang yang alim. Yang ketiga, ingin dikenal sebagai seorang yang dermawan. Maka akhirnya di dalam hadis yang sahih, mereka lah yang akan masuk ke neraka pertama kali. Wal iyadu billah. Maka seorang ulama yang bernama Imam Malik mengatakan, man tafaqqaha walam yatasawwaf faqad fasaqa. Barang siapa yang faham ilmu fikih, dia faham beribadah, macam-macam hukum ibadah beserta pengamalannya, namun tidak dibarengi dengan tasawuf. Tasawuf di sini adalah ilmu yang mempelajari tentang hati dan cara membersihkannya, atau ilmu tazkiyatun nafas tadi. Kalau tidak dibarengi dengan itu, maka akan banyak dosanya. Maksudnya apa? Ya tadi, setan dia sering menyerang seseorang itu dari hatinya. Memang setan ketika gagal untuk menghalangi seseorang untuk sholat, dia akan tipu daya orang yang tadi untuk merasa bangga dengan ibadahnya. Contohnya malam-malam, ya kan, kita bisa bangun malam, alhamdulillah. Namun setan tidak akan tinggal diam, dia akan mengganggu hati kita. Ayo selfie, kemudian dibuat status, alhamdulillah bisa dibangunkan malaikat di sepertiga malam. Temannya komen, untung yang bangunkan bukan malaikat Israel. Itu setan akan seperti itu.
Atau ada orang yang haji, ya, mungkin hajinya bahkan berkali-kali. Setan memang tidak mampu menghalanginya untuk pergi haji, namun setan akan menipu daya setelah pergi haji. Dengan apa? Ya rasa bangga, bahkan sebagian kalau tidak dipanggil Bu Haji atau Bu Hajah, ya, dia tidak mau noleh. Enten apa mboten? Insyaallah di sini tidak ada, ya, di planet Mars sana. Kasihan kalau seperti itu. Kalau misalnya hajinya berkali-kali, yang mau manggil Hajah, nggak jadi panggil nama. Maka benar apa yang dikatakan oleh siapa tadi, sahabat tadi, kemudian oleh Abu Bisir. Kita pun sebetulnya bisa amalannya minimalis ya, namun apa, pahalanya maksimalis ya. Syaratnya tadi kita sambil terus melakukan tazkiyatun nafas tadi, membersihkan, menumbuhkan dan juga menguatkan dan menumbuhkan hati sesuai dengan fitrahnya. Ibu-ibu hadirat rahimakumullah, kisah yang ketiga ini masih yang pertama, orang yang membersihkan hati pasti beruntung dunia akhirat. Orang yang kalau di dunia tadi sudah kita sebutkan, apapun keadaannya pasti terasa nikmat, Orang yang hatinya bersih pasti lapang hatinya, sehingga apa, rizki itu pasti datang, teman juga pada datang insyaallah, Hati lapang, rizki datang, teman juga akan senang dengan kita karena apa? Hati kita bersih. Kemudian ada kisah lagi yang bernama Abdullah bin Salam. Ini juga seorang sahabat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, di mana suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkumpul dengan para sahabat. Beliau bersabda, "Man awwalu dakhala alaikum fahuwa ahlul jannah." Barang siapa yang setelah ini datang kepada kalian pertama kali, maka dia adalah calon penghuni surga. Maka tibalah yang datang ternyata sahabat yang bernama Abdullah bin Salam. Maka Abdullah bin Salam kemudian disambut oleh para sahabat berdiri. Kemudian para sahabat bertanya, "Wahai Abdullah bin Salam, apa yang menjadi amalan utama, amalan andalan kamu itu apa? Sehingga engkau sudah dikabarkan menjadi penduduk surga padahal masih di dunia." Maka kemudian Abdullah bin Salam mengatakan, "Inna amali la dhaifun." Sesungguhnya amalanku itu masih dhaif, itu lemah, masih sedikit, masih belum sempurna, masih belum banyak lah istilahnya, masih sedikit. Kalau ibu-ibu kira-kira amalannya sudah banyak atau masih sedikit, ibu-ibu? Sedikit, alhamdulillah. Yang sedikit ini sudah yakin diterima atau belum, ibu-ibu? Tidak yakin. Justru yang tidak yakin insya Allah akan diterima. Maka kalau kita merasa amalan kita masih sedikit, masih kurang, maka kita ikuti Abdullah bin Salam ini. Kemudian beliau mengatakan, memang amalan masih sedikit, namun aku berpegang pada dua hal, kata beliau. Apa itu? Yang pertama adalah salamatus sodri watarku malayakni. Salamatus sodri itu adalah salamah salimah, selamat, sehat, bersih. Sodri adalah dada, maksudnya hati. Kebersihan hati, keselamatan hati yang selalu dijaga oleh Abdullah bin Salam. Yang kedua apa yang beliau lakukan? Watarku malayakni, meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Maka ini penting bagi kita di zaman yang penuh dengan teknologi, perkembangan teknologi ini. Maka HP itu kalau kita terlalu berlebihan, saya yakin akan banyak hal yang tidak manfaat, scroll dan lain sebagainya. Maka boleh gunakan HP, namun secukupnya, kemudian kita lakukan hal yang bermanfaat, baik itu manfaat untuk dunia maupun untuk akhirat kita. Ibu-ibu hadirat rahimakumullah, itu yang pertama, orang yang
membersihkan hati akan beruntung di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang kedua, tazkiyatun nafs ini merupakan misi utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita ingin betul-betul sempurna dalam beragama, betul-betul kita ini maksimal, maka hendaknya kita menjaga 3 misi diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini disebutkan di beberapa ayat, salah satunya Quran surah Al-Baqarah ayat 129. Ini doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Doa Nabi Ibrahim yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum. Ya Allah, wab'ats, utuslah fihim di antara mereka rasulam minhum, seorang rasul yang berasal dari kalangan mereka, yatlu alaihim ayatika. Surah Al-Baqarah ayat 129. Yatlu alaihim ayatika, membacakan atau mengajarkan atau mengingatkan ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi yang pertama tadi tadzkirah, mengingatkan ayat-ayat Allah, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan atau taklim tentang Al-Qur'an, kitab, wal hikmah. Hikmah ini adalah dalam tafsirnya hadis, mengajarkan Al-Qur'an dan hadis. Wa yuzakkihim, kemudian membersihkan jiwa mereka atau tazkiyah. Berarti ada 3 hal. Pertama tadzkirah, saling mengingatkan. Kedua taklim, ikut taklim atau memberi taklim. Yang ketiga adalah tazkiyah, menyucikan atau membersihkan diri. Kemudian ini yang kedua, pentingnya tazkiyah. Yang kedua, kalau kita ingin berubah menjadi pribadi yang lebih baik, dari yang dulunya sudah baik menjadi yang lebih baik, yang sudah mulia menjadi yang lebih mulia, maka melalui memperbaiki hati kita. Karena hati ini adalah raja, bagi tubuh kita. Hati ini adalah raja. Baik buruknya tubuh kita ditentukan oleh keadaan hati. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam tubuh ini ada satu gumpalan darah. Idza soluhat soluhal jasadu kulluh. Kalau hati ini sudah bersih, sudah baik, maka anggota tubuh kita mulai dari ujung kepala, ujung rambut sampai ujung kaki semuanya juga akan baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau misalnya rusak atau sakit, atau bahkan mati, maka seluruh anggota tubuh kita ini juga akan mati. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kira-kira kalau misalnya kita lihat orang yang sering ke pengajian, orang yang sering silaturahmi, orang yang sering ke masjid, kira-kira orang yang masih paling sehat badannya, yang paling muda, paling kuat, atau yang sudah sepuh-sepuh kira-kira? Ya. Nah, maka sebetulnya orang itu mampu sampai ke masjid bukan karena apa? Badannya paling kuat, paling sehat. Bahkan saya pernah melihat dia harus dituntun atau pakai alat bantu itu, namun tetap sampai di masjid. Ini karena apa? Keadaan hatinya yang bersih, keadaan hatinya yang baik. Namun kalau hati kita sedang tidak baik, masjid sedekat apapun tidak akan pernah sampai. Namun kalau pantai Menganti, pantai mana lagi ibu, pantai Parangtritis, yang berkilo-kilo itu sampai. Kemudian kalau hati ini sudah tidak baik,
ada masalah dengan keluarga nggih, dengan teman-teman kita akrab ketawa dan lain sebagainya nggih. Namun dengan suami sendiri kadang-kadang kalau lagi nopo ada masalah nggih. Rumah tangga itu banyak masalahnya nopo banyak senengnya ibu-ibu. Nggih. Senengnya nggih, alhamdulillah berarti keluarga sakinah mawaddah warahmah nggih. Itu seringkali kita memaafkan orang lain, memaafkan teman kita, memaafkan siapa atasan kita, nggih, sangat mudah. Namun kalau memaafkan suami atau pasangan, nggih, masya Allah, kira-kira berapa hari ibu-ibu? Nggih. Nah, itu bukan masalah kesalahannya sebetulnya, namun menandakan keadaan hati kita. Maka mari kita mulai dari memperbaiki hati kita. Serahkan semuanya kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. La haula wala quwata illa billah. Jadi pernah ketika perang Uhud nggih. Perang Uhud ini perang kedua setelah perang Badar di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam nggih. Di perang Badar menang, di perang Uhud kalah ya. Karena pasukan pemanah yang sudah ditempatkan di bukit-bukit mereka sudah turun sebelum ada perintah dari baginda Nabi. Maka kalau tidak taat Nabi pasti akan mengalami kerugian ya. Kemudian di dalam perang ini ada kejadian yang sangat menyedihkan ya. Paman Nabi yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib itu terkena tombak sehingga meninggal. Namun ada seorang wanita Quraisy yang benci sekali kepada Hamzah karena Hindun namanya. Kemudian sudah meninggal namun masih di dada belah diambil hatinya karena dia benci karena telah membunuh saudara-saudaranya ketika di perang Badar. Maka Rasulullah SAW mengetahui ini, beliau ingin membalas. Namun ketika akan membalas turunlah ayat Quran surahnya An-Nahl ayat 126 bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Kalau kalian ingin membalas, balaslah yang sama seperti apa yang dilakukan. Kira-kira mampu atau tidak ibu-ibu sekalian membalas yang sama? Kalau kita disakiti contohnya, biasanya balasnya lebih banyak, lebih sedikit atau sama aja? Lebih banyak biasanya. Maka dalam Al-Quran kaidahnya kalau kita mau balas harusnya sama. Tentu hal ini adalah tidak mungkin namanya juga kan sesuatu yang tidak bisa diukur Maka di ayat selanjutnya wala in sabartum lahuwa khairul lisabirin. Akan tetapi bila kamu sabar menyerahkan semuanya kepada Allah lahuwa khairul lisabirin, maka hal yang tersebut kesabaran ini lebih baik, lebih utama. Itulah yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Sebetulnya masih banyak lagi keutamaannya. Contoh yang lain, orang yang hatinya bersih, hatinya baik, dia tidak akan pernah kecewa, tidak akan pernah sakit hati karena dia berbuat itu standarnya bukan bukan apa yang diperlakukan kepada dirinya, namun dia standarnya adalah ridho Allah dan Rasulnya. Itu yang menjadi ukuran. Karena namanya dunia seringkali kita berbuat baik balasannya tidak baik. Itulah namanya dunia Kalau kita mau balasan yang baik ya hanya ada di surga ya. Kalau kita mau balasan yang baik hanya di surga. Kalau di dunia namanya tempat ujian ya kadang balasannya ada yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Anak sudah kita nafkahi, sudah kita didik, kita jaga dan lain sebagainya Dulu pas masih kecilnya mungkin ibu-ibu sering begadang bapak-bapaknya tidur mungkin
Nah itu kadang-kala kan dalam perjalanan kita nasihati, kadang-kala nopo ada ngeyel, kadang ada nopo. Maka kalau kita tidak karena Allah, ya pasti hanya akan merasa marah, jengkel dan lain sebagainya. Maka kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doa yang diajarkan Nabi, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, atau ala taatik, itu juga bisa. Ini mungkin ibu-ibu sudah hafal, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi, tetapkan hati kami dalam agama. Karena hati ini dalam hadis disebutkan anggota tubuh yang bisa berubah sangat cepat, lebih cepat dibanding air yang sedang mendidih. Air yang mendidih itu kan cepat berubah, naik turun itu kan. Namun hati jauh lebih berubah, cepat berubah. Maka kita doa kepada Allah. Baik, selanjutnya bagaimana tazkiyah, tahapan dalam kita membersihkan hati. Ibu-ibu rahimakumullah, dalam beberapa literatur hazanah Islam, beberapa ulama sudah mencoba untuk mengkaji kemudian merumuskan kesimpulan atau mengintisarikan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi ataupun apa yang diterangkan dalam Al-Quran. Contohnya Imam Al-Ghazali, beliau menjelaskan tahapan dalam bertazkiyatun nufus atau membersihkan jiwa itu ada 3. Yang pertama adalah takholli namanya. Kholli ini kosong. Takholli adalah mengosongkan. Mengosongkan dari apa? Mengosongkan dari segala dosa dan penyakit hati. Maka yang pertama, hendaknya kita banyak beristighfar, kita bertaubat. Nabi SAW, takholli itu kan mengosongkan, artinya mengosongkan hati. Karena hati itu ibarat wadah, tempat. Gelas ini ketika kotor, kita tuangkan air, apapun macamnya, kalau kotor, maka pasti kita tidak mau untuk meminumnya, karena air akan menjadi kotor. Maka yang pertama, ketika melihat gelas kotor, kita harus bersihkan dulu, cuci dulu. Maka yang pertama, mengosongkan dari dosa dan penyakit hati. Mengosongkan dari dosa, ya berarti dengan beristighfar, bertaubat. Nabi SAW setiap selesai melaksanakan sholat yang dibaca nopo ibu-ibu sekalian, istighfar, astaghfirullahaladzim. Padahal baru saja mendirikan sholat, bukan baru maksiat, namun baru mendirikan sholat, beliau malah mengucapkan istighfar, astaghfirullahaladzim. Karena istighfar ini selain menyempurnakan kekurangan kita dalam sholat, istighfar juga akan menjaga hati kita agar setan tidak menipu daya. Bisa saja setan setelah kita sholat membisikkan agar kita bangga, kita sombong dan lain sebagainya. Kemudian itu dari beristighfar, membersihkan dari dosa. Dalam Quran surah Al-Baqarah, ayat 222. Penggalan ayat yang terakhirnya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah, innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, mencintai at-tawwabin. Taib itu sekali taubat, tawwab itu selalu bertaubat. Setiap salah taubat, setiap salah taubat. Itu tawwab namanya, berulang kali. Karena namanya manusia tidak bisa luput dari salah dan dosa. Namun mukmin sejati ketika salah dia akan taubat. Kemudian yang kedua, wa yuhibbul, dan menyucikan mutatahhirin, mencintai orang yang mensucikan.
Imam Al-Ghazali menjelaskan ayat ini mensucikan itu dua, lahir dan batin. Kalau mensucikan lahir ya dengan mandi, pakaiannya dicuci, diberi minyak wangi, diberi kispray atau apa, itu menyucikan secara lahir. Atau menyucikan dengan berwudu. Nah, kita pernah dengar seorang sahabat yang bernama Bilal bin Robah, terompahnya sudah terdengar di dunia padahal masih hidup di dunia, terdengar di dunia, terdengar di mana? Di surga, padahal beliau masih hidup di dunia. Ketika ditanya oleh sahabat yang lain apa sebabnya, karena Bilal bin Robah selalu menjaga wudunya. Maka tidak ada salah kalau misalnya sedang sempat kita jaga wudu kita walaupun tidak sedang sholat. Apalagi kalau sebelum tidur wudu, insya Allah wudunya tidurnya jadi berpahala. Kalaupun memang itu akhir dari hidup kita, ya insya Allah husnul khotimah dalam keadaan suci. Kemudian menyucikan dari batin ya dari dosa, dengan beristighfar. Selanjutnya selain itu dalam hadis dijelaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sehari itu istighfarnya minimal 70 kali. Padahal seorang Nabi yang sudah maksum, sudah dijamin diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kisah yang menarik ketika Aisyah bertanya, ya Rasulullah, mengapa engkau ini sholat malam masih saja sungguh-sungguh seperti ini, sampai-sampai kakinya bengkak. Kalau kita, ibu-ibu bengkak biasanya karena kakinya keseleo, banyakan jalan-jalan mungkin. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena sholat, masya Allah, saking lamanya khusyuknya. Kita juga kadang-kadang kalau sholat malam sujudnya lama, karena ketiduran kadang-kadang. Nah itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya Aisyah mengapa berbuat seperti ini padahal dosamu sudah dijamin ampunannya yang lalu maupun yang akan datang, jawabannya afala akunu abdan syakuran. Bukankah aku perlu menjadi orang yang pandai bersyukur. Jadi kesyukuran itu paling tinggi diwujudkan dengan melakukan atau menggunakan nikmat tadi untuk beramal soleh. Baik, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau diangkat menjadi seorang nabi itu hatinya dicuci berkali-kali. Ada riwayat yang mengatakan 2 kali, ada yang mengatakan 4 kali. Kalau 2 kali yang pasti adalah ketika umur 6 tahun beliau didatangi malaikat Jibril ketika masih diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, dicuci. Kemudian satu lagi ketika akan pergi untuk Isra dan Mi'raj, itu juga dicuci lagi. Maka ini penting bagi kita. Lalu menyucikan dari penyakit hati. Apa saja penyakit hati yang harus kita bersihkan, ada banyak. Yang pertama adalah mudah marah dan juga syahwat, artinya terlalu mengikuti hawa nafsu kita. Marah, ya, mungkin ya namanya ibu-ibu baru ngepel, baru nyapu, baru membersihkan rumah, anaknya tiba-tiba langsung memberantaki semuanya. Kira-kira ibu marah nopo mboten? Mboten, alhamdulillah, berarti hatinya bersih. Karena kalau marah ini sudah menjadi bius akal, sehingga seringkali perbuatan dan perkataan orang yang marah ini tidak terkontrol, ya. Maka dalam Islam itu kan mengambil keputusan nggak boleh ketika marah, karena itu pasti tidak bijak keputusannya nih. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi seorang sahabat, ya Rasulullah ausini, ya Rasulullah berilah nasihat kepadaku. Nasihatnya Nabi cuma 2 kata, la taghdab, janganlah engkau marah. Belum puas,
bertanya lagi, ya Rasulullah tolong nasihati saya. Nasihatnya juga sama, la taghdab, jangan marah. Yang ketiga, minta nasihat lagi, jawabannya juga sama, la taghdab falakal jannah, jangan engkau marah maka bagimu adalah surga. Akhirnya dia langsung pulang. Lagian kalau misalnya marah itu kan menurut ilmu kesehatan, tegangan uratnya itu kan lebih lebih keras sehingga cepat tua dan juga cepat stroke ibu. Maka senyumin aja, apapun masalahnya senyum. Insya Allah akan ada solusinya. Kemudian kedua apa? Jangan terlalu mengikuti hawa nafsu. Kalau misalnya baik ya kita lakukan, kalau tidak baik ya kita tinggalkan. Apalagi sekarang dengan adanya HP ini, terutama bagi para pemuda-pemudi, masya Allah, berbuat dosa itu nggak perlu jauh-jauh keluar rumah, di rumah sendiri aja bisa. Judi nggak perlu ke tempat diskotik atau judi, cukup di judi online. Kemudian pinjaman online juga ada, bahkan prostitusi online juga ada, wal iyadu billah. Begitu pula ibu-ibu juga, kalau kadang-kadang selfie yang auratnya kelihatan atau ini kan juga menambah dosa. Maka mari kita jaga diri kita. Nabi SAW ketika perang Badar setelah menang, beliau berkata kepada para sahabat, roja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita ini baru pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Jadi perang Badar, perang di medan perang itu menurut Nabi sudah kecil, masih kecil itu. Jihad yang besar yaitu jihad hawan nafas, jihad melawan hawa nafsu kita. Karena kalau berperang melawan kafir Quraisy itu jelas musuhnya, kapan kalah kapan menangnya jelas. Namun kalau jihad melawan hawa nafsu ini tidak ada yang bisa mengetahui karena musuhnya tidak terlihat bahkan di dalam diri sendiri. Maka kita doa kepada Allah, salah satunya adalah Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf. Ya Allah, berilah aku petunjuk, wal at-tuqa takwa, huda petunjuk, afaf itu adalah iffah, yaitu perlindungan dari segala dosa. Selain itu penyakit hati yang lain adalah dengki dan tamak. Kalau tadi marah, maka mulai saat ini sudah nggak usah marah. Apapun kesalahannya disenyumin saja. Bahkan kalau ada orang lain tidak suka dengan kita, senyumin aja. Kira-kira yang tidak suka dengan kita kalau disenyumin seperti apa ibu-ibu? Tambah marah. Akhirnya stroke sekalian. Maka nggak perlu kita. Yang kedua, dengki dan tamak. Nabi SAW bersabda, hubbuka lisyai' yu'mi wa yu'sim. Jadi kalau kita sudah tamak akan membuat kita buta dan tuli. Dinasihati apapun tidak akan pernah masuk. Bahkan cenderung untuk melawan. Nah itu, maka tamak tidak boleh, kemudian dengki, artinya kita tidak suka melihat orang lain iri, dengki, melihat orang lain mendapat nikmat kita tidak suka, ini namanya dengki. Kalau hasad sudah pengen untuk menghilangkan nikmat tadi, bagaimana caranya dia tidak senang dengan nikmat itu atau hilang nikmatnya, wal iyadu billah. Ini tanda orang yang tidak bisa bahagia. Bayangkan kalau misalnya orang lain dapat nikmat, namanya nikmat kan yang ngatur itu adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sifatnya la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima man'ata. Kalau Allah sudah ingin memberi, tidak ada seorang pun yang bisa Sebaliknya kalau Allah itu sudah menahan,
walaupun semua orang ingin memberi nggih, tidak akan pernah sampai itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa. Maka penting bagi kita untuk mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Justru kalau orang lain mendapat kebahagiaan ya, mendapat nikmat, kita ikut memberi selamat, mendoakan semoga berkah, ikut bahagia nggih. Malah biasanya kita ikut nopo kecipratan nggih. Nah, malah kecipratan, malah dibagi rezekinya. Namun kalau sudah tidak bahagia, Masya Allah nggih, malah mengurangi tidur nyenyak kita yang tadinya tidur nyenyak nggak bisa tidur. Kemudian yang ketiga adalah terlalu kenyang, walaupun dengan makanan yang halal ini juga harus kita hindari. Karena kalau terlalu kenyang biasanya menjadi berat untuk melakukan ibadah, kemudian syahwat juga malah naik. Kemudian yang selanjutnya terburu-buru al-ajalatu minasyaiton. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terburu-buru itu adalah dari setan. Maka dalam memutuskan sesuatu atau dalam mengambil langkah jangan terlalu terburu-buru, namun istikharah, minta petunjuk kepada Allah. Kalau sudah terburu-buru, langkah kita salah, tidak ada istikharah ya, biasanya akan kecewa, bahkan cenderung menyalahkan orang lain. Kemudian sebelum terakhir, bakhil atau takut miskin. Bakhil itu adalah kikir kalau ibu-ibu sekalian. Ada orang yang mobilnya bagus namun karena takut lecet, takut lain sebagainya, akhirnya mobilnya tidak pernah dipakai. Nah. Kemudian kalau kita melihat saudara kita yang sedang kesusahan atau kena musibah, ya kita bantu. Maka teman yang sejati itu teman yang mau menemani kita apa adanya, bukan ada apanya. Karena kalau ada apanya, ketika ada apanya tadi hilang atau habis, dia akan pergi meninggalkan kita. Namun kalau hati yang bersih, dia akan menemani atau bersahabat, menjalin silaturahmi itu apa adanya, bukan ada apanya. Kalau ada apanya, ya nanti tentu akan kecewa. Namun kalau apa adanya, insya Allah lillahi ta'ala, dalam suka maupun duka kita siap membantu. Ya tadi kalau orang dalam Al-Quran banyak disebutkan, walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirum bi'adzabin alim. Surah At-Taubah ayat yang sebentar ibu-ibu. Ayat yang lupa nih. Jadi yang intinya wala yaknizu ya, intinya walladzina yaknizuna dzahaba, orang-orang yang menyimpan az-zahab itu adalah emasnya, wal fiddata adalah perak, artinya hartanya wala yunfikunaha, dia kikir tidak mau menginfakkan di jalan Allah, fabashshirum bi'adzabin alim, berilah kabar gembira ya, sebetulnya ini adalah kabar buruk dengan adab yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum, dan pada hari kiamat nanti harta yang disimpan tadi akan dijadikan seperti api yang panas kemudian disetrikakan ke jidatnya atau ke mukanya kemudian ke badannya dan lain sebagainya
Baik itu. Kemudian terakhir, masih banyak sebetulnya, yang terakhir adalah fanatik terhadap sesuatu. Kita nggak boleh terlalu fanatik. Karena kalau sudah fanatik biasanya membutakan kebenaran. Kita sudah contohnya pilihannya 01, maka selain 01 berarti kita benci, tidak. Namun membenci, menyukai seseorang adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu untuk yang pertama. Tahapan yang kedua adalah tahalli. Tahalli ini adalah mengisi. Kalau tadi mengosongkan, kalau sekarang mengisi dengan akhlak yang mulia. Yang tadinya tidak penyabar, kita biasakan untuk sabar. Karena kebaikan itu perlu dipaksakan. Ketika dipaksakan akan diulang-ulang kemudian menjadi kebiasaan. Kalau sudah kebiasaan diulang-ulang akan menjadi karakter atau sifat. Sehingga kalau lewat satu kebaikan walaupun sunnah, dia akan merasa kehilangan. Karena apa? Sudah menjadi sifat atau karakternya. Maka isi hati yang sudah bersih dari kotoran, dari dosa dan juga penyakit, diisi dengan apa? Akhlak-akhlak yang mulia. Mulai dari sabar, kemudian jujur. Jujur ini kan dengan perbuatan maupun dengan perkataan maupun perbuatan. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innas sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya kejujuran menuntun kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan akan menuntun masuk ke dalam surga. Kisah dari seorang sahabat di mana dia menjadi seorang pengembala. Nah, tentu pengembala kan pekerjaan yang kasar, gajinya juga tidak seberapa. Ibnu Umar ketika menjumpai pengembala ini di tengah padang pasir yang sepi, kemudian mencoba menguji kejujurannya. Wahai saudaraku, bolehkah aku beli kambingmu dengan harga yang berlipat-lipat? Siapa yang tidak mau? Ibu-ibu ada yang jualan di sini? Yang bisnis jualan apa? Tidak ada? Contohnya jualannya mau dibeli dengan harga berlipat-lipat ganda. Kira-kira senang atau tidak ibu-ibu? Senang, untungnya berlipat-lipat ganda. Namun sahabat ini mengatakan, mohon maaf, ini bukan milik saya. Saya hanya pengembala. Maka saya tidak berani menjual sesuatu yang bukan milik saya. Walaupun iming-imingnya besar. Ya udah, kalau kamu tidak mau silahkan. Kambingnya kan kalau ini kan banyak, kalau hilang satu kan tuanmu juga tidak akan tahu. Namun pengembala ini tetap jujur, tuanku tidak tahu, namun Allah maha tahu. Akhirnya apa? Melihat kejujuran ini, Ibnu Umar justru memberikan kemerdekaan, membeli budak ini kemudian dimerdekakan. Pengembala ini kan tadinya budak, kemudian dimerdekakan, dibeli dan dimerdekakan. Berarti keuntungan jauh lebih besar daripada hanya sekedar menerima uang yang tidak halal tadi. Maka penting bagi kita jujur itu bukan hanya jujur kepada orang lain, jujur kepada diri sendiri juga. Contohnya kita merasa sholat itu wajib, berarti kita harus jujur, jangan sampai meninggalkan sholat contohnya. Kemudian ketika tidak ada orang yang melihat kita, kita tetap jujur menggunakan HP dan lain sebagainya untuk apa? Kebaikan. Banyak sekarang di media sosial tentang, mohon maaf, perselingkuhan dan lain sebagainya. Semuanya berawal dari apa? Dari HP. Maka mari kita jujur kepada diri sendiri, kepada orang lain dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Ramadan sebetulnya itu pendidikan kejujuran bagi kita. Ibu-ibu ketika bulan puasa di bulan Ramadan, di rumah sendirian, suami sedang kerja, anak-anak sedang di sekolah, di rumah ada es buah seger nih. Kira-kira berani memakan es buah tadi atau tidak? Enggak. Karena jujur,
kepada diri dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bisa saja kita makan es buah ketika keluar rumah pura-pura sempoyongan ya, dan lain sebagainya ya. Bisa saja orang lain kita tipu, kita bohongi dengan acting tadi ya. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kita bohongi ya. Nah itu jujur, kemudian sabar ya. Kemudian juga zuhud ya. Zuhud artinya bukan berarti kita ini hidupnya prihatin dan lain sebagainya. Zuhud adalah apapun keadaan kita, harta seberapa banyak pun atau berapapun ada di tangan kita, namun hati kita tetap akhirat yang nomor satu, seperti itu. Itu namanya zuhud. Pernah Umar bin Khattab dikasih tahu oleh seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi, wahai Umar, ada dua yang perlu kamu perbaiki. Yang pertama adalah ketika engkau makannya itu dengan dua kuah yang berbeda. Kalau ibu-ibu sekali dahar lauknya berapa? Macam-macam. Nah itu. Namun bukan berarti kita nggak boleh lauknya banyak. Namun tetap bahwa berapapun lauknya, namun Allah Subhanahu wa taala tetap yang menjadi tujuan dari kita makan tadi, bukan sekedar pengen kenyang dan lain sebagainya, namun bismillah dengan makan, semoga dimudahkan untuk ibadah. Termasuk yang kedua, Salman Al-Farisi tidak suka kalau Umar ini punya dua jubah, satu jubah malam, satunya jubah untuk siang. Itu sudah terlalu berlebihan menurut Salman Al-Farisi. Kalau ibu-ibu kan pakaiannya berapa ibu-ibu? Tidak terhitung saking katai. Tidak masalah, namun tetap bahwa yang paling kita nomor satukan dalam hati kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang terakhir setelah takholli, kemudian tahalli, mengosongkan, kemudian mengisi, dan yang terakhir adalah tajalli. Tajalli ini adalah mengagungkan atau memuliakan dengan cara mengamalkan nilai-nilai yang ada pada Asmaul Husna. Contoh yang paling pertama Ar-Rahman, Maha Pengasih, maka kita wujudkan dalam setiap hari. Kita memiliki hati yang selalu mengasihi sesama manusia. Dalam hadis disebutkan seorang wanita pezina mengasihi seekor anjing saja mendapatkan ampunan dosa, padahal mengasihi seekor anjing. Bagaimana ketika mengasihi sesama manusia, tentu akan lebih besar lagi pahalanya. Ar-Rahim, Maha Penyayang, kita sayangi anak kita, suami kita, keluarga kita, bukan karena hanya sekedar dia keluarga kita sayangi karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang memerintahkan untuk menjalin silaturahmi. Kemudian Al-Quddus, dan kita sambil dipelajari semuanya, Al-Qawi contohnya, yang maha kuat hanya Allah, berarti kita meminta pertolongan hanya kepada Allah. Al-Ghani, yang maha kaya, berarti kita meminta kekayaan, minta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Ini yang ketiga. Ketika kita sudah bernilaikan nilai-nilai pada Asmaul Husna, maka insyaallah akan semakin mulia dan akan semakin terjaga. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ini masih ada waktu. Sudah kelebihan 1 menit nih ibu-ibu. Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada, sudah bisa. Monggo. Doa nopo atuqa Allah, Doanya adalah Allahumma, ini sesungguhnya saya as'aluka, memohon kepadamu, at-tuqa. Tuqa itu adalah ketakwaan, wal huda, petunjuk, at-tuqa wal huda wal afaf. Afaf ini adalah dilindungi dari kemaksiatan. Wal ghina, ghina itu adalah
Kekayaan bisa jadi kekayaan sesungguhnya, kalaupun tidak adalah kekayaan dalam hati, sehingga kita tidak memakan harta yang haram. At-tuqa wal huda wal afaf wal ghina. Ghina itu kan kekayaan. Ghina. Ghina itu adalah kekayaan. Bisa jadi kekayaan sesungguhnya, kalaupun tidak Allah berikan kekayaan di dalam hati, sehingga kita mudah bersyukur atas segala yang kita miliki. Mas Farel saja lagunya nopo ojo bandingke. Karena belum tentu kalau misalnya kita diberikan seperti artis contohnya, kok enak ya artis seperti itu dan lain sebagainya. Kalau kita hidup seperti mereka, belum tentu hidupnya nopo tenang. Kemana-mana harus lihat keadaan, mau makan di pinggir jalan juga tidak. Kalau kita kan alhamdulillah mau makan di rumah, mau di luar rumah atau di pinggir jalan, di tengah jalan pun juga tidak ada yang santai, istilahnya seperti itu. Baik, itu yang bisa kami sampaikan. Semoga kita bisa istiqomah dalam majelis-majelis ilmu, dan semoga selalu tulus dalam melakukan ibadah, karena dengan orang-orang yang tulus insya Allah rizkinya juga tidak putus-putus. Dan semoga kita mendapatkan husnul khotimah. Allahumma amin. Baik, itu yang bisa kami sampaikan dari awal sampai akhir. Kami mohon maaf segala kekurangan kekhilafannya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wabillahi taufiq wal hidayah warridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.